Kisah seorang pria miskin yang dulunya penuh dengan kegagalan dalam hidupnya, kemudian berubah menjadi seorang miliarder nomor 1 di negara tersebut dan masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia berkat usahanya yang dikenal dengan Alibaba Group. Dan inilah cerita perjalanan hidup Jack Ma. Jack Ma lahir pada tahun 1964 dari keluarga yang memiliki ekonomi cukup lemah. Dia dilahirkan di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok, China. Ia memiliki seorang kakak laki-laki dan adik perempuan. Orang tuanya merupakan pemain musik dan pendongeng tradisional. Ayahnya yang bekerja pun mendapatkan tunjangan pensiun bulanan sebesar Rp500.000 dan itu hanya cukup untuk menghidupi keluarganya. Saat masih kecil, Jack Ma memiliki nama Ma Yun. Sebagian besar waktunya dia habiskan menjadi pemandu wisata di sebuah hotel di dekat Danau Hangzhou. Bahkan dia pernah bersepeda mengunjungi hotel utama yang ada di kotanya untuk menawarkan jasa penerjemah bahasa. Kegiatan itu ia lakukan selama 8 tahun dengan seringnya bersosialisasi dengan para turis, membuat dirinya mengubah cara pandangnya tentang hidup. Ia mulai berpikir lebih global dibanding dengan kebanyakan penduduk Tiongkok saat itu. Berkat kegiatannya sebagai pemandu wisata, dia diberi nama Jack oleh salah satu turis yang dia pandu. Maka semenjak saat itu dia dikenal dengan nama Jack Ma. Pengetahuan pengalamannya sebagai tour guide membuat dia sangat bertolak belakang dengan kehidupannya yang berasal dari keluarga tidak mampu, minim fasilitas dan gagap teknologi. Dalam pendidikan, Jack Ma juga mengalami banyak kendala. Ia pernah merasakan kegagalan sebanyak 2 kali dalam ujian di sekolah dasar dan 3 kali gagal dalam ujian kenaikan sekolah menengah karena nilai matematika yang kurang bagus. Walaupun demikian, Jack Ma tidak pernah menyerah dalam situasi apapun, meski dia memiliki beberapa kelemahan dalam mata pelajaran, terutama matematika. Namun dalam mata pelajaran bahasa, Jack Ma selalu punya keunggulan karena sejak umur 12 tahun dirinya sudah menunjukkan kesukaannya terhadap bahasa Inggris. Tapi sayangnya, karena bukan dari kalangan keluarga berada, orang tuanya tak mampu membiayai untuk kursus bahasa Inggris guna memfasilitasi bakatnya itu. Setelah lulus dari sekolah menengah, Jack Ma bercita-cita masuk ke Harvard sehingga akhirnya dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Keguruan Hangzhou, salah satu institut keguruan dan ilmu pendidikan di China. Namun sebagai anak yang pantang menyerah, Jack Ma mencoba kembali mendaftar ke Harvard, kampus impiannya. Tak tanggung-tanggung dia mencoba hingga 10 kali mendaftar ke Harvard tapi tetap ditolak. Selanjutnya ketika di kampus Hangzhou University, dia belajar menjadi seorang guru sekolah menengah. Tidak berhenti sampai di situ, setelah kelulusannya dari universitas dengan menyandang gelar sarjana di bidang bahasa Inggris pada tahun 1988, selepas lulus sarjana, Jack Ma mencoba melamar di berbagai perusahaan. Tapi semuanya nihil. Jack Ma selalu ditolak ketika dia melamar di suatu pekerjaan. Tak tanggung-tanggung, dia pernah ditolak di 30 perusahaan. Jack Ma kemudian mencoba mendaftar sebagai polisi, tapi kembali ditolak karena terlalu pendek. Selain itu, dia memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan, yaitu ketika dia melamar sebagai pelayan pada sebuah restoran cepat saji. Dari 34 orang pelamar, sebanyak 33 orang yang diantaranya diterima, dan hanya Jack Ma seorang yang ditolak. Namun Jack Ma tak pantang menyerah, dia tetap semangat untuk mencari pekerjaan. Jack Ma akhirnya ditugaskan mengajar di universitas. Pada masa bekerja, Jack Ma hanya memperoleh gaji sebesar 100 hingga 120 renminbi dalam sebulan atau setara dengan Rp114.000 hingga Rp142.500 per bulan. Pada tahun 1995, Jack Ma pergi ke Amerika Serikat untuk menemui temannya yang berada di Seattle. Di tempat inilah ia akhirnya baru mengenal pertama kali dengan mesin komputer dan jaringan internet. Ketika dia sedang mencari kata bir di mesin pencari Yahoo, Jack Ma menemukan hal yang tidak terduga, yakni bahwa tidak ada data tentang Tiongkok dalam mesin pencarian tersebut. Oleh sebab itu, Jack Ma akhirnya mengakui ketertarikannya dengan mesin komputer tersebut. Dengan tekad yang kuat dan beberapa pengetahuan yang dia miliki, Jack Ma akhirnya memutuskan untuk meminjam uang $2.000 Amerika dari kerabatnya untuk mendirikan sebuah perusahaan di bidang komputer. Kendati demikian, dirinya tak mengerti apapun tentang komputer ataupun akses jaringan internet, bahkan sebelumnya dia tak pernah menyentuh papan ketik komputer. Dengan semangat tak mudah menyerah, Jack Ma bertekad untuk mencoba bergelut di dunia usaha dengan membuat bisnis internet.
Dia mencoba membuat sebuah website yang memberi layanan penerjemah bahasa dengan bahasa China serta layanan directory bisnis dengan seorang teman dengan nama China Page. Namun demikian, bisnis tersebut tak berlangsung lama. Pada tahun 1999, demam internet pada saat itu mulai melanda. Disinilah Jack Ma melihat beberapa peluang yang akan ramai di masa depan bagi bisnis internet itu sendiri. Tak selang lama, Jack Ma akhirnya memanggil 18 orang teman untuk datang ke apartemennya. Dia bersama teman-temannya itu mendirikan situs jual beli online yang mana kita kenal saat ini dengan nama Alibaba.com. Alibaba.com, situs pertama rancangan Jack Ma ini, merupakan wadah yang menghubungkan para pengusaha eksportir China dengan para pembeli di luar negeri. Perusahaan yang dibuat ini dengan sangat cepat mampu dilirik oleh para investor. Dengan visi dan misi yang cukup tinggi, Alibaba mempunyai niat untuk menyaingi eBay, sebuah situs jual beli online yang bermarkas di Amerika Serikat. Hasil dari kegigihan dan semangat Jack Ma, perusahaannya mampu mendominasi sistem portal pengiriman China. Jack Ma yang dahulu tak mempunyai bekal pengetahuan sedikit pun dalam bidang komputerisasi dan teknologi, ternyata mampu menjadi pendiri sebuah retailer online terbesar di China. Prestasi Alibaba membuat banyak perusahaan multinasional tertarik. Pada tahun 2005, Yahoo membeli saham Alibaba sebanyak 4 miliar dolar Amerika yang listing di New York Exchange. Semenjak itu, nilai saham Alibaba terus naik hingga pada tahun 2014, saham Alibaba terjual mencapai 25 miliar dolar Amerika di New York Stock Exchange. Peristiwa itu mencatat rekor penjualan saham terbesar di New York. Berkat usaha yang digelutinya itulah, seorang mantan guru bahasa ini telah sukses dan menjadi salah satu miliarder terkaya di Tiongkok, serta masuk dalam 25 pengusaha berpengaruh di Asia dan masuk dalam jajaran 100 orang berpengaruh di dunia versi majalah Times. Crazy Jack merupakan julukan Jack Ma dari para pengusaha karena ide-ide bisnis super gila dan fantastis yang dimilikinya, tak ada satupun yang yakin bahwa dia dapat mewujudkan seluruh idenya tersebut. Jack yang memiliki kebaikan dalam hatinya ini ternyata memiliki cita-cita untuk dapat membantu banyak orang dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Setelah sukses membangun konglomerasi bisnisnya, Jack Ma memutuskan untuk pensiun dari pimpinan Alibaba dan memilih menjadi filantropi dengan menyumbangkan hartanya untuk pengembangan pendidikan serta mendukung pengembangan e-commerce pemula. Untuk itu, dia membangun sebuah universitas di Hangzhou pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2018, Jack Ma juga sempat datang ke Indonesia untuk membantu menginisiasi program pendidikan di Indonesia. Dan pada bulan September 2019 atau saat dia berusia 55 tahun, Jack Ma resmi mengundurkan diri dari kursi CEO Alibaba. Pada Januari 2021 merupakan bulan yang cukup kontroversi di dunia maya. Jack Ma dilaporkan menghilang dari publik selama lebih dari 2 bulan. Jack Ma sempat menghilang tak lama setelah membuat komentar dan mengkritik regulasi perbankan pemerintah China yang ia nilai hal tersebut dapat menghambat inovasi dan harus segera direformasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di China. Dia tak lagi tampil di depan publik cukup lama. Keberadaan Jack Ma hanya diketahui oleh dunia internasional lewat rekaman penerbangan dan beberapa sesi telekonferensi yang diikutinya. Dari kejadian itu cukup menggembarkan dunia dan sangat ramai diperbincangkan di dunia internasional. Itulah kisah dari seorang miliarder yang dulunya hanyalah orang yang sederhana. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memotivasi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.